Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, berkat perlindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami, dan waktu yang baik ini kami akan mempelajari firman Tuhan dari pelajaran Sekolah Sabat. Urapan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami, agar kami dapat mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pelajaran Sekolah Sabat hari Senin, tanggal 22 Juli 2024. Judulnya adalah Penafsiran Yesus. Yesus sudah selesai dengan perumpamaan itu, dengan tidak ada penjelasan yang segera diberikan. Menurut ayat Markus 4 ayat 1, Yesus menyampaikan di hadapan banyak orang, baru kemudian dengan kelompok yang lebih kecil. Markus 4 ayat 10. Dia menjelaskan apa maksud dari perumpamaan tersebut. Untuk itu saudara, mari kita baca Markus 4 ayat 13 sampai 20. Di ayat 13 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Di ayat 14, penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya saudara, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bagaimanakah Yesus menafsirkan perumpamaan tentang penabur ini? Yesus menafsirkan perumpamaan ini dengan mengidentifikasi hal-hal eksternal dari kisah yang diwakilkan oleh sejumlah rincian dalam kisah tersebut. Penafsirannya mengindikasikan bahwa kisah tersebut merupakan sebuah alegori yang longgar dengan referensi ke dunia nyata, tidak harus menjadi referensi untuk setiap detailnya. Saudara, Yesus mengidentifikasi benih itu sebagai firman. Ini merujuk pada firman Allah, khususnya yang diberitakan oleh Yesus di dalam Yakobus 1 ayat 21 menyatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tanah yang berbeda adalah
tipe pendengar yang berbeda pula. Dalam penafsiran Yesus, semua orang mendengarkan firman itu. Artinya, semua jenis tanah memiliki benih yang ditabur di atasnya. Namun, penerimaannya yang berbeda-beda. Saudara, tanah di jalan setapak itu keras. Dan burung-burung mengambil benih itu. Yesus menghubungkan hal ini dengan upaya iblis untuk menyingkirkan kebenaran. Tanah berbatu sedikit kedalaman tanahnya. Yesus mengaitkan dengan orang-orang dengan komitmen yang dangkal. Mereka belum memperhitungkan biaya pemuritan itu. Saudara, tanah bersemak duri menghimpit benih yang ditaburkan di atasnya. Yesus menjelaskan bahwa semak duri ini mewakili kekhawatiran hidup dan kekayaan yang menghimpit firman. Tetapi tanah yang subur melambangkan mereka yang mendengarkan firman dan menerimanya sehingga benih itu tumbuh dan menghasilkan panen yang melimpah. Saudara, penjelasan yang paling panjang adalah untuk tanah berbatu dan tanah bersemak duri. Dalam menggambarkan para pendengar tanah berbatu, Yesus menunjukkan pada unsur-unsur yang kontras. Mereka menerima firman dengan sukacita, tetapi mereka adalah jenis murid sementara. Ketika pengalihan datang, mereka pun murtad. Para pendengar tanah bersemak duri adalah sebuah perbedaan. Mereka tidak murtad karena masa-masa sulit, tetapi karena masa-masa indah. Fokus mereka adalah pada hal-hal duniawi, gantinya pada kerajaan Allah. Saudara, kepedulian dan keprihatinan mereka berkisar pada apa yang dunia tawarkan. Perhatikanlah hidup Anda sendiri. Apakah ada karakteristik jalan setapak, tanah berbatu, atau tanah semak duri yang menyusup ke dalam pengalaman Anda? Hal ini bisa terjadi lebih halus daripada yang Anda sadari. Pilihan apakah yang dapat Anda ambil untuk berubah jika perlu? Tuhan memberkati. Kita tutup di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana jenis-jenis tanah itu dipaparkan dengan baik. Tetapi kami rindu agar tanah hati kami adalah tanah yang baik. Bagaimana benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Dengan demikian, kami boleh menjadi teman sekerja Allah di dalam menyebarkan kebenaran itu. Terima kasih, Engkau begitu baik dan menolong kami agar hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.